sampai 20 sampai 25 juta barel per hari, Indonesia tidak akan kebagian. Nah, karena Indonesia tidak akan kebagian, ya, akibatnya posisi minyak yang mempunyai peranan dominan di dalam transportasi dan di dalam kelistrikan itu akan mengalami kolaps. Dan menurut pendapat saya, ya, karena jangka waktu window opportunity itu untuk bisa segera melakukan konservasi energi atau diversifikasi energi itu hanya 4-5 tahun, saya berpendapat bahwa Indonesia tidak sanggup. Apa sebab? Ya, karena untuk bisa bekerja secara cepat dalam tempo 4-5 tahun itu memerlukan pemerintahan dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi, ala produktivitas manajemen perang, seperti yang dilakukan Jepang pada saat dia melakukan serangan ke Asia maupun ke Pearl Harbor. Itu manajemennya adalah manajemen perang, jadi semuanya serba cepat. Indonesia dengan pengalaman selama reformasi, pemerintahnya kan lemah. Karena apa? Karena sistemnya itu adalah sistem yang korup, sehingga menghasilkan pemerintah yang lemah. Saya berpendapat bahwa dalam waktu 4-5 tahun, kalau pemerintahnya seperti kayak sekarang, Indonesia tidak bisa keluar daripada kesulitan ini dan mengakibatkan stagnasi ekonomi 2/3 atau setengah dari ekonomi Indonesia dan mengakibatkan kerusakan sosial yang kemudian akan membuat Indonesia bisa bernasib sama seperti Soviet Union yang terpecah menjadi 15 negara karena kerusuhan. Begitu juga seperti Yugoslavia yang terpecah menjadi 5 negara dan akan berpotensi seperti yang dialami oleh negara-negara Arab yang terjerembab ke dalam satu jebakan, ya, membuat minyak bukan memberikan kesejahteraan bagi rakyat di Timur Tengah, tapi membuat minyak menjadi bahan yang terkutuk atau yang membuat penderitaan bagi rakyat Arab karena stabilitas politik di dalam negeri karena perang antar faksi, antar golongan dan sebagainya, dan menjadi sasaran empuk bagi negara-negara imperialisme modern seperti Amerika Serikat. Sekarang kalau kita lihat di Indonesia, ya, ini gambaran Indonesia dulu sebelum kita memberitahukan bagaimana seriusnya masalah ini secara global, gitu ya. Di Indonesia sendiri produksi kita itu selama 30 tahun terakhir ya itu turun terus, ya. Puncak produksi Indonesia itu adalah sekitar 1,7 juta barel per hari, ya. Hasil daripada suatu sistem manajemen tata kelola minyak yang luar biasa suksesnya oleh pemerintahan Soeharto, ya. Nah, tapi kemudian dilanjutkan dengan reformasi, dengan perubahan undang-undang minyak, itu membuat sehingga investasi untuk eksplorasi dan sebagainya tidak terjadi, ya. Kemudian mengakibatkan minyak turun secara terus-menerus dari sekitar 1,7 juta barel sehingga mencapai sekarang sekitar 800.000 barel per hari. Dan dari 800.000 barel per hari itu setengahnya adalah milik perusahaan-perusahaan asing. Nah, dan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia selama ini sudah memproduksikan sekitar 23 miliar barel. Yang tersedia dari cadangan yang sudah ditemukan itu cuma sekitar 3-4 miliar barel. Ini pun juga masih akan diperpanjang, gitu ya, dengan adanya kontrak di Mahakam, Total Indonesia di Kalimantan Timur. Padahal sejarah membuktikan, ya, seperti yang saya ilustrasikan dalam gambar yang dimaksud, ya, bahwa Indonesia sejak awal tahun 90-an yang tadinya tidak ada perusahaan nasional yang bisa memproduksikan minyak di Indonesia kecuali Pertamina, itu sudah pernah memproduksikan tingkat produksi yang mencapai hampir 90.000 barel per hari, gitu. Jadi yang tadinya dipegang oleh perusahaan-perusahaan raksasa Caltex, kemudian Shell, Senfec, dan juga bersama Pertamina ada sejak awal tahun 60-an. Jadi artinya dengan tingkat produksi atau tingkat cadangan yang hanya sisa 10% itu sudah harus diserahkan kepada perusahaan-perusahaan nasional, karena perusahaan nasional selama ini menunjukkan prestasi yang luar biasa sejak dibentuknya suatu sistem kontrak TAC, Technical Assistance Contract, dari produksi nol di luar Pertamina dia bisa mencapai tingkat produksi sampai 90.000 barel per hari. Jadi kalau ini dialihkan kontrak perusahaan asing ini kepada perusahaan nasional dengan alasan national security, karena kolapsnya negara karena ketidaktersediaan minyak
impor itu bisa dikualifikasikan sebagai darurat energi. Jadi karena dia darurat energi, mestinya ya itu bisa dijadikan alasan untuk tidak memperpanjang, bukan untuk memutus kontrak, tapi tidak memperpanjang. Sehingga dari sekitar 800.000 barel per hari yang tadinya dikuasai oleh asing 50%, itu menjadi 100% dikuasai oleh bangsa sendiri. Sehingga impor kita itu akan bisa jadi berkurang, karena 800.000 barel seluruhnya di tangan nasional, berarti impornya kan bisa sekitar 700.000 barel. Jadi dengan kita menguasai kembali migas kita dan kita bisa meningkatkan produksi apabila itu diserahkan kepada perusahaan nasional, dan juga eksplorasi kita lakukan liberalisasi secara besar-besaran, insentif seperti yang pernah sukses dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang bisa menaikkan produksi dari sekitar 300.000 barel per hari menjadi sekitar 1,7 juta barel per hari atau naik 5 kali lipat. Itu adalah manajemen perminyakan Indonesia yang paling sukses dengan Undang-Undang Pertamina nomor 8 tahun 71 dan yang didukung awalnya oleh Undang-Undang nomor 44 tahun 60. Ya. Jadi mestinya industri migas ke depan itu harusnya dialihkan kepada sistem seperti yang sudah sukses dilakukan pemerintah Orde Baru. Ya. Nah, itu gambarannya. Kemudian kita coba melihat seberapa serius sebetulnya tingkat produksi daripada minyak dunia tadi. Ya. Nah, saya perlu sampaikan di sini bahwa teori tentang puncak produksi minyak di dunia itu ada teori yang pertama kali diluncurkan oleh Hubert King ya. Tapi sesudah itu juga banyak lembaga-lembaga pengkajian melakukan kapan sebetulnya tingkat produksi minyak dunia itu sudah mencapai puncak ya. Nah, pada saat ini kesepakatan yang dicapai oleh banyak lembaga-lembaga pengkajian dunia yaitu bahwa tingkat puncak produksi dunia itu dengan sekitar 90 juta barel per hari itu tercapai pada sekitar 2012-2013. Kemudian sesudah itu tingkat produksi seperti yang kita gambarkan di sini bahwa tingkat produksi dunia itu akan mulai menurun dengan tingkat penurunan sekitar 2-3 sampai 4% per tahun. Sementara konsumsi minyak dunia ya karena ketergantungan kepada minyak ini sangat masif di dunia gitu ya. Itu akan naik sekitar 2-3-4% per tahun. Jadi ada gap sekitar katakanlah 6-8% per tahun. Nah, dengan konsep ini kita lihat bahwa 10 tahun yang akan datang ya, kalau dia 8% per tahun, itu kan berarti ya 80% tingkat produksi itu akan menurun. Sehingga dari tingkat 90 juta, kalau diturun 80% kan sisa 20%. Akhirnya 20% kan sekitar 200-300 ribu barel per hari. Nah, dan ini dibuktikan dengan penemuan minyak yang lapangan minyak super giant atau lapangan minyak giant selama 40 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Yang terakhir terjadi itu penemuan raksasa di Arab Saudi itu sekitar 30-40 tahun yang lalu. Dan seperti yang digambarkan dalam grafik yang ditayangkan saat ini bahwa hampir semua negara-negara produsen minyak di dunia, lebih dari 40-50 negara produsen di dunia sudah mencapai tingkat puncak produksinya. Hampir semuanya ya, termasuk Arab Saudi, kemudian yang lain-lainnya. Dan ini yang menjadi alasan bahwa ketersediaan minyak di dunia itu sedemikian sulitnya gitu ya. Dan penemuan-penemuan minyak raksasa atau cadangan-cadangan raksasa itu praktis tidak terjadi selama 30-40 tahun terakhir. Yang terakhir yang agak besar itu yang ditemukan di Amerika Selatan ya. Tapi awalnya dia mengatakan bahwa cadangannya sebesar cadangan di Arab Saudi, tapi ternyata enggak. Dan ini untuk gambaran aja. Untuk mempertahankan tingkat produksi yang 90 juta barel per hari ya. Karena minyak itu kan kalau kita produksikan misalnya 100 barel, kita harus menemukan cadangan minyak baru 100 barel. Sehingga tingkat produksinya bisa flat gitu. Kalau kita temukan, kita produksikan misalnya 100 barel per hari, terus kita menemukan hanya cadangan sebesar katakanlah misalnya kurang dari 100 barel per hari, tingkat produksi dunia akan turun. Dan itu kan terjadi. Nah, untuk mempertahankan yang 90 juta barel per hari aja, itu membutuhkan 3 cadangan minyak yang ada di Arab Saudi yang mencapai tingkat cadangan yang sekitar 250 miliar barel. Jadi dibutuhkan hampir 1 triliun
miliar barel cadangan baru, dan itu tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi artinya ini kemudian mengakibatkan sehingga minyak bumi di dunia mengalami kenaikan harga yang luar biasa, seperti yang digambarkan di grafik di sini ya. Harga minyak dari tahun 1861 sampai 2008 itu sekarang sudah mencapai sekitar 110-112 dolar per barel. Nanti bila mana 5-10 tahun yang akan datang, dia bisa mencapai 200-300 dolar per barel. Dan bukan cuma itu, tapi minyaknya sendiri juga tidak tersedia di pasar karena sudah habis kan? Dan kemampuan diversifikasi energi di dunia itu berjalan sangat lambat. Kenapa begitu? Ya itu juga ada kaitannya kepada sistem negara. Jadi itu gambaran menyeluruh. Dan celakanya sekarang ya, minyak di dunia itu 70% konsumsi minyak di dunia itu masih digunakan untuk transportasi, 60-70%. Nah, di Indonesia juga begitu. Minyak yang kita konsumsi 1,5 juta barel per hari itu sekitar 60-70% dipakai untuk transportasi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dampak ketidaktersediaan minyak impor bagi negara-negara perimpor yang jumlahnya hampir 200 negara di dunia. Dan ini yang membuat sehingga kolapsnya banyak negara itu akan terjadi secara serentak dan masif. Ini yang kita harus antisipasi. Menurut pendapat saya, ya, kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini dengan ketergantungan minyak yang sedemikian besar, itu sebetulnya sudah masuk kepada kategori darurat energi. Jadi kalau pemerintahan kita di 2014 masih menggunakan cara-cara merekrut calon penyelenggara negara di tingkat pusat maupun tingkat daerah, masih seperti kayak begini, itu akan mempercepat proses terpecahnya Indonesia menjadi berbagai negara baru yang saya kira merugikan banyak pihak. Dan ini yang harus kita cegah. Juga bagaimana dengan sumber-sumber energi di luar minyak? Itu ada yang lainnya. Misalnya di Indonesia. Indonesia itu kan ada minyak kita 800.000 barel per hari. Kemudian ada gas yang kalau kita ekuivalenkan sama minyak itu sekitar 1,3 juta barel per hari. Kemudian ada batu bara, kalau kita ekuivalenkan dengan minyak itu sekitar 2-3 juta barel per hari. Jadi artinya minyak sebetulnya dengan tingkat konsumsi 1,5 juta barel per hari, ya, itu dengan energi fosil yang kita punya yaitu minyak, gas dan batu bara itu kalau jumlahkan sekitar 5-6 juta barel per hari. Jadi sebetulnya potensinya ada 5 juta barel per hari. Kalau dia punya produksi daripada minyak, gas dan batu bara itu sekitar 5 juta barel per hari. Konsumsinya 1,5 juta barel per hari. Sebetulnya kita tidak defisit sebetulnya. Tapi masalahnya untuk mengkonversi gas ini menjadi bahan bakar gas, atau gas itu menjadi listrik tenaga gas, atau batu bara itu menjadi listrik tenaga uap batu bara, itu membutuhkan waktu, membutuhkan investasi, membutuhkan 5, 6, 7 tahun waktu untuk bisa menggulirkan itu menjadi pengganti ya katakanlah minyak gitu ya. Sehingga karena window of opportunity untuk mendiversifikasi minyak dan untuk melakukan konservasi itu cuma 4-5 tahun, saya menegaskan kembali itu almost impossible. Kecuali ada perubahan yang mendasar di dalam sistem tata kelola negara kita ke depan. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan ada macam-macam spekulasi di dunia yang mengatakan minyak di dunia itu yang sekarang kita produksikan dengan 90 juta barel per hari itu sebetulnya 2 miliar barel per hari tadinya cadangannya, dan sudah diproduksikan sampai hari ini selama lebih dari 120 tahun ya. Untuk informasi aja, Indonesia itu memproduksi minyak adalah negara kedua di dunia yang memproduksi minyak, itu adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah tempat lahirnya Shell Petroleum yang menjadi the second largest oil company in the world ya. Jadi dari 2 triliun barel minyak yang ditemukan, yang sudah diproduksikan sekitar 1 triliun. Sekarang yang tersisa 1 triliun. Tapi banyak teori-teori yang mengatakan bahwa sebetulnya di dunia ini masih ada sekitar 6-7 triliun minyak yang bisa bahan energi yang bisa menggantikan seperti yang digambarkan di sini. Ada shale oil, ada shale gas, ada liquid
daripada liquefied gas dan sebagainya seperti yang digambarkan di sini dengan potensi sekitar 7-8 triliun barrel, tapi itu semuanya memerlukan production cost yang sangat tinggi yang mencapai, ada sebagian mencapai lebih dari $100 per barrel. Jadi tidak bisa diproduksikan secara cepat. Dan juga ada data yang kita bisa sampaikan di sini bahwa krisis minyak itu biasanya terjadi bersamaan dengan krisis resesi. Jadi dengan tingkat konsumsi yang sedemikian besar dan produksi yang sudah mulai menurun, itu akan terjadi shortage minyak dan akan mengakibatkan, akan memberikan trigger yang sangat luas kepada resesi dunia. Nah, semuanya ini kan memberikan beban bagi banyak negara. Padahal di sisi lain pemerintahan di banyak negara sekarang dengan sistem yang lama atau sistem yang sudah berumur lebih dari 200 tahun, yaitu konsep trias politika itu, dengan pembagian eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kemudian dengan partai politik sebagai operatornya, itu ternyata tidak bisa menjawab semuanya itu. Jadi kalau tidak terjadi suatu langkah-langkah raksasa atau perubahan paradigma bagi banyak negara-negara pengimpor minyak, apa yang kita khawatirkan bisa terjadi secara real. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan mengenai bagaimana seriusnya masalah bagaimana seriusnya masalah ketidaktersediaan minyak ini ya, yang diakibatkan oleh ketidaktersediaan minyak impor ya, karena sedemikian besarnya konsumsi minyak di dunia ya, itu mengakibatkan sehingga banyak negara-negara pengimpor termasuk Indonesia itu tidak akan mampu untuk bisa keluar daripada ketergantungan minyak impor ini dan mengakibatkan kolapsnya negara. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan ini supaya bisa menjadi masukan bagi berbagai pihak, baik di Indonesia, di kalangan elit maupun di kalangan akademisi, di kalangan politisi, ya, di kalangan partai politik, walaupun kepercayaan kepada partai politik di Indonesia sudah sedemikian merosotnya, ya, itu bagus dilakukan suatu pengkajian secara menyeluruh. Apakah konklusi yang saya sampaikan dalam buku yang